Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angel Kusuma atau Angel Barstar. Oke, teman-temanku semuanya, baik yang suka latihan di rumah atau di gym. Kali ini saya akan memberikan tutorial dan memberikan tips ya seperti biasa seperti video yang lainnya. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tips gimana caranya membentuk otot bicep ya dalam olahraga calisthenics. Jadi ini untuk pembentukan ya bro ya. Kalian bisa mencontohkannya kalau kalian memiliki tiang-tiang pull up seperti ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bantu saya untuk like and share videonya serta subscribe channel Iksan Angel Kusuma ini supaya lebih berkembang lagi, dan follow Instagram saya di @anggabarstar. So tetap pantau ya. Oke teman-teman, jadi dalam membentuk otot bicep di dalam olahraga calisthenics yang telah saya tekuni sejak lama, ya walaupun hasilnya tidak terlalu besar, tapi itu tergantung kalian. Kalian mau pakai beban tambahan atau tidak. Kalau menggunakan berat badan sendiri, ya kalian jadinya hanya atletis saja seukuran yang ideal berat badan kalian. Jadi idealnya berat badan kalian itu tinggi badan kalian dikurangi 110 ya guys ya. Dan kalau bisa lebihin lah 5 kilo dari berat ideal kalian. Jadi itu pasti hasilnya akan lebih atletis. Oke, jadi kita skip dulu aja pembahasan mengenai badan ideal. Kita lanjut ke gimana sih caranya membentuk otot bicep dengan olahraga calisthenics. Di sini saya sangat menyarankan 3 gerakan basic ya guys ya. Nggak tahu ini basic atau lanjutan, itu terserah kalian. Tapi saya anggap ini adalah gerakan basic karena dilakukannya sangat easy. Namun tingkatannya ya sedikit beda-beda level ya. Ada yang mudah, sedang, dan menurut saya lumayan susah. Oke, jadi gerakan yang pertama adalah chinning up. Kenapa sih bang harus chinning up? Nah, kita langsung saja prakteknya. Boleh ambil gambarnya dari sebelah sini ya. Kenapa chinning up nggak Australian pull up ya? Kalau Australian, posisi itu seperti ini. Ini otot kita akan terfokusnya memang di back semua ya, otot back kena. Namun ketika kita melakukan Australian, ini sebenarnya kakinya rapat ya bro ya. Karena kita terlalu nanti tuh mundur, jadi kita sini aja dan kita anggap aja. Nah kalau seperti ini, otot yang terfokus nggak di bicepnya, tapi kita main sama aja di forearms, tapi lebih cenderung ke sini, traps. Makanya kalau kalian yang sering bertanya, kenapa otot traps saya besar, saya itu sering melakukan Australian dan juga pull up ya guys ya, dengan pakai beban. Nanti saya akan buatkan gimana cara membentuk otot traps. Nah, tapi kalau kita menggunakan chinning up, bisa lihat nanti deketin aja ke bicepnya. Kontraksi dan juga kena ototnya akan lebih banyak ke bicepnya guys ya. Jadi beda ketika posisinya gripnya ke atas dan ke bawah beda ya. Tuh kalau ini nih langsung ada ya rasa sakit dan juga ya kena ototnya di situ. Tapi kalau seperti ini tuh dia sedikit melunak. Oke, jadi nggak ada garis sebelah sini. Tapi kalau posisinya seperti ini tuh ada nggak di situ perbedaannya? Ini lebih cenderung kena, seperti ini tidak. Oke, nah itu adalah gerakan chinning up yang akan lebih terfokus ke bicep. Dan ini berlaku dengan gerakan chin up sama pull up. Jadi gerakan pertama yang saya sarankan untuk melakukan membentuk otot bicep dengan calisthenics adalah chinning up. Dengan ya kalau chinning up gripnya selebar bahu ya guys ya. Berapa kali sih bang melakukannya? Terserah kalian. Kalian maunya berapa kali dan berapa set. Atur saja sesuai dengan kekuatan kalian masing-masing ya. Jangan lebih, jangan kurang juga. Jadi pas-pas aja. Kalau saya lebih sering melakukan gerakannya itu dengan strike set. Misalnya gini ya, strike set itu kita di set pertama adalah misal 10 kali. Set keduanya 10 kali lagi. Set ketiganya juga 10 kali lagi. Jadi saya biasa melakukan 3 set atau 5 set. Gila, capek banget ya guys ya. Kita nggak napas. Gerakan selanjutnya adalah chin up. Chin up, kenapa kita lebih memilih chin up? Seperti yang tadi dianalogikan ataupun dipraktekan seperti chinning up dan juga Australian ya guys ya. Ketika posisi tangan seperti ini, dia kan lebih cenderung ke bicep. Tapi ketika seperti ini, bicep beda. Kita lihat ya, nih, tuh. Kalian bisa lihat, ini perumpamaan ini sederhana sekali, teori ini sederhana. Ada nggak perbedaan situ? Jadi ketika seperti ini sedikit melunak, tapi ketika dibalik, tuh, beda ya guys ya.
Ini sebenarnya teori simple tapi orang nggak banyak tahu. Memang pull up dan juga chin up itu sama aja kenanya bicep, tapi lebih banyak persentasenya itu ketika kita melakukan chin up. Jadi kalau orang yang sebenarnya latihannya sama nih, calisthenics di tempat yang sama, tapi dia lebih sering melakukan chin up daripada pull up, pasti bicep dia lebih besar. Dan biasanya melakukan banyak chin up belum tentu bisa melakukan banyak pull up. Dan orang yang lebih banyak melakukan pull up belum tentu lebih banyak melakukan chin up. Chin up gerakannya gimana sih bang? Seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, posisi tangan seperti ini ya. Ini chin up dan ini pull up. Kalian boleh melakukannya dengan versi seperti apa aja kalau untuk kebutuhan membentuk otot. Namun yang saya sarankan adalah gerakan chin up yang baik dan benar. Jadi ini kita logikakan, saya ini nggak tinggi gitu ya. Karena ini mentok banget guys. Jadi kita logikakan ini lurus. Sebenarnya saya lebih suka praktek di tiang yang tinggi, tapi ini karena saya habis latihan dan capek juga, kita harus irit tenaga ya buat latihan sore. Jadi kita harus lurus nih, kaki juga lurus sebenarnya ya, tapi ini kita praktekannya seperti ini saja. Nah ketika naik, full, oke? Turunnya full, biar backnya juga kena. Jadi nggak cuma di bicep. Tapi ada cara juga kalau kalian ingin lebih terfokus di bicepnya, tapi back juga kena. Jadi melakukannya hanya setengah saja. Contohnya seperti ini. Tapi kalian harus merasakannya ya. Jadi ditahan dulu, tarik. Tahan dulu, tarik. Oke. Sebenarnya bicep curl dan juga chin up sama bagusnya. Cuman menurut saya sih beda fungsi ya guys ya. Kalau kita sering melakukan chin up, kita tuh lebih lincah kalau perasaan saya ya. Jadi lebih ringan aja badan. Kalau bicep curl, dia lebih ke isolasi. Jadi yang bergerak itu lebih banyak di otot bicepnya saja seperti ini. Tapi kalau chin up, otot yang bekerja nggak hanya bicep bro. Bahunya banyak, backnya apalagi. Jadi lebih cenderung ke compound movement. Nah itu adalah gerakan kedua. Kalian boleh melakukannya 10 kali. 10 kali dikali 3 atau 5 set, itu terserah kalian. Sesuai kekuatan masing-masing, jangan dipaksakan ya guys ya. Itu gerakan kedua. Jadi gerakan pertama adalah chinning up. Gerakan pertama ya, chinning up. Gerakan kedua adalah chin up. Gerakan ketiga, nah ini yang paling favorit saya ya guys ya. Dulu saya pernah diajarin dan sampai saat ini masih saya sering lakukan. Gerakannya seperti chinning up, tapi lebih sakit. Kenapa saya posisikan di gerakan yang ketiga? Karena memang ini lebih susah. Jadi dia tuh chinning up, close grip, tapi nggak dipakai grip biasa. Dia pakainya false grip. False grip seperti apa? Kita lepas dulu jamnya karena mentok ya pasti. Oke, saya langsung praktekkan saja supaya kalian lebih mengerti. Kita posisi chinning up. Nah, kalau close grip itu seperti ini. Sebenarnya ini kena. Nah, kalau melakukan chinning up sebenarnya harus seperti ini ya. Cuman nyerosot guys. Tuh. Jadi kita logikakan seperti ini saja. Nah, close grip itu seperti ini. Ini sama ke bicep juga. Bagian dalam ya guys ya. Tapi yang akan saya ajarkan di gerakan ketiga ini adalah yang pakai false grip. Gila ini berat banget guys. Saya biasanya main ini cuman 3 reps aja, nggak lebih. Tapi melakukannya sebanyak 3 set atau 5 set. Jadi kita main close grip tapi menggunakan false grip. False grip itu menggunakan ini, pergelangan tangan kita ya. Seperti ini. Ini sakit banget ya. Kalian harus menikmati ya. Jadi posisinya harus bawah seperti ini. Susah banget untuk posisi lurus lengan ya guys ya. Kalian tarik. Ini lebih kena banget ya. Posisi kaki harusnya nggak gini ya guys ya, harus lurus gini. Cuman ya itu balik lagi nyerosot. Tarik. 1. Sakit banget ini. 2. 3. Oke. Posisi lurus tangan seperti ini sangat susah ya guys ya untuk false grip ini karena menahan berat badan kita. Jadi saya nggak kebayang kalau yang badannya besar gimana mereka cara melakukannya. Tapi waktu saya dulu sering latihan di Barstad, itu ada bro yang kayak gitu ya. Ya memang sih power dia juga lebih besar. Kita mah apa tuh? Butiran debu ya guys ya. Ya udah jadi gitu aja. Kalian boleh melakukan ini. Kalian boleh 1 reps juga boleh. Karena buat belajar ya guys ya. Saya aja cuma bisa 3 reps. Bukan cuma bisa sih. Hanya mampu lah. Karena kita main untuk 3-5 set. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya 3 gerakan untuk membentuk otot bicep di calisthenics yaitu ada 3 guys ya. Chinning up yang biasa aja. Yang kedua adalah chin up.
Yang ketiga adalah chinning up close grip tapi menggunakan false grip. Jadi apa namanya ya? Chinning up false close grip gitu ya kali ya. Udah gitu lah, pokoknya gini, itu sakit banget sih di sininya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Tapi perlu diingat, untuk pembentukan otot kalian membutuhkan waktu istirahat yang cukup ya. Untuk manusia normal 7 sampai 9 jam ya, normalnya mah 8 jam sih. Cuman kalau saya nggak normal lagi, saya habis begadang pagi latihan, nanti tidur latihan lagi, ya udah gitu aja. Dan pola makan harus diatur. Usahakan kalau kalian mau terlihat lean atau shred, itu kurangi makanan berlemak, bergula dan yang apa ya, garam berlebih ya guys ya, karena sifatnya mereka itu mengikat lemak. Ya kan udah minyak nambah lemak, kalau kalian makan makanan yang asin ya mengikat lemak, minum minuman yang terlalu manis juga mengikat lemak. Dan apalagi ya, ya terakhir adalah dedikasi sih ya guys ya. Kalau orang yang cuman latihan alasannya hanya untuk sehat ya diberikan oleh Allah juga sehat doang, nggak ada lebihnya. Soalnya kalau ada orang, saya latihan pengen berotot lah, karena orang berotot pasti sehat sih ya guys ya. Tapi nggak juga sih, kadang ada yang stroke ya guys ya kalau habis latihan gitu ya. Udah gitu aja guys. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and share videonya kalau dirasa bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya jangan di like. Dan subscribe channel Iksan Angga Kusuma ini supaya lebih berkembang lagi, karena kita akan lanjut ke 1 juta subscriber guys ya. Mohon bantuannya, klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Saya Iksan Angga Kusuma, follow Instagram saya di @angga_start. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics and bye.